Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi organisasi berkas sekuensial dalam mata kuliah Sistem Berkas, jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halo-Oleo. Anggota kelompok dari kelompok 4 yang pertama Nur Fatsmayo dengan NIM S1S1210009. Selanjutnya Muhammad Riki Ariansah dengan NIM S1S1210033. Selanjutnya Aulia Adel Mulia dengan NIM S1S1210051. Selanjutnya Muhammad Indrawan Pratama dengan NIM S1S1210067. Dan yang terakhir Puspita Maharani Hasan dengan NIM S1S1210083. Pembuatan materi pertama yaitu pembuatan. Pembuatan berkas dalam transaksi sekuensial meliputi tugas-tugas yang pertama, yaitu pengumpulan data. Yang kedua, perubahan data dalam bentuk bahasa yang dapat dibaca oleh mesin. Yang ketiga, pengeditan data. Yang keempat, pemeriksaan transaksi yang ditolak. Dan yang kelima, penyortiran edit data. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan kelompok saya. Baik, terima kasih yang telah diberikan oleh moderator. Selanjutnya saya akan membaca materi berikutnya yaitu pembuatan berkas laporan, yaitu pembuatan berkas laporan dalam 3 pembuatan berkas laporan sekuensial dikenal 3 jenis record. Yang pertama, header record, mencakup report header, page header, dan group header, dikenal sebagai informasi pengenal identifying information. Yang kedua ada detail record, mencakup isi laporan yang umumnya disusun dalam kolom. Dan yang terakhir adalah footer record, mencakup report footer, page footer, dan group footer. Dikenal sebagai informasi ringkasan atau biasa disebut dengan summary information. Baik, itu saja penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu pembuatan berkas laporan. Sini judulnya itu retrieval terhadap berkas sekuensial. Rekod pada berkas sekuensial di retrieve secara urutan di mana rekod tersebut ditulis pada berkas menentukan urutan di mana rekod tersebut dapat kembali. Retrieval dari sebuah berkas dapat dibagi dua, yaitu report generation dan inquiry yang bergantung pada jumlah data yang dihasilkan. Pada umumnya, berkas sekuensial diakses dalam model report generation. Karena rekod-rekod harus diakses secara berurutan, tentunya lebih efisien mengakses setiap rekod dari berkas tersebut. Itu saja dari saya serahkan lagi kepada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya, yaitu materi retrieval terhadap berkas sekuensial. Inquiry dari berkas sekuensial mengalami hambatan karena organisasi berkas ini memerlukan pengaksesan rekor secara satu persatu. Namun, ada inquiry yang memerlukan pengaksesan semua rekod dari berkas. Di sini terdapat 2 contoh. Contoh yang pertama yaitu berapa jumlah mahasiswa yang berumur di atas 20 tahun. Dan yang kedua, berapa jumlah pegawai yang mempunyai gaji di bawah 1 juta. Itulah materi yang saya bisa bacakan. Saya serahkan kepada teman saya. Baik, saya akan lanjutkan materi kelompok saya,
yaitu hit ratio. Banyaknya record yang harus diakses untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dibagi dengan banyaknya record yang dalam berkas tersebut. Selanjutnya, update terhadap berkas sequentially. Diketahui bahwa master file berisi data yang relatif tetap, tetapi kadang-kadang kita perlu mengadakan perubahan pada berkas tersebut. Hal ini kita sebut sebagai proses update. Frekuensi di mana sebuah master file harus diupdate tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama itu tingkat perubahan data, ukuran dari master file, dan kebutuhan yang mendesak dari data yang sedang berjalan pada master file. Dan yang terakhir, file activities ratio. Materi selanjutnya mengenai file activities ratio. Di sini banyaknya record pada master file yang diupdate dibagi dengan banyaknya record pada master file. Contohnya itu sebagai gambar di samping ini dapat kita lihat. Baik, itu saja materi yang saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah presentasi dari kami mengenai sistem berkas sekuensial. Terima kasih atas perhatian yang telah menonton video kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.